Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih adik-adik sekalian. Hari ini saya diamanahkan oleh koordinator CSL 1 untuk membawakan materi tentang informed consent. Jadi sebenarnya nanti ada juga kalian akan mendapatkan tentang materi informed consent ini di secara teoritis di blog forensik dan medico legal. Tapi untuk sekarang nanti kalian akan ditinjau dari aspek klinisnya saja ya. Jadi dari aspek klinisnya nanti kita akan kalian harus tahu ya. Jadi kalian mulai dari awal dari sekarang harus tahu bahwa apa sih yang harus kalian lakukan pada saat melakukan informed consent. Nah, kita lihat pada modul kalian, pada penuntun kalian. Jadi persetujuan tindakan medis itu adalah bahasa Indonesianya ya, atau biasa disingkat dalam bahasa Indonesia disebut dengan pertendik. Jadi persetujuan tindakan medis. Tapi secara global, internasional, persetujuan tindakan medik itu dikenal dengan informed consent. Jadi ada dari dua kata, informed dan consent. Ya, informed consent ini merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh seorang dokter kepada pasiennya. Nah, jadi ini adalah kewajiban dokter dan merupakan hak seorang pasien. Nah, jadi kalian harus tekankan ini adalah kewajiban dokter dan haknya pasien. Artinya, kita kalau tidak melakukan informed consent itu dosa karena ini sifatnya wajib dan pasiennya itu merupakan haknya. Jadi mau tidak mau pasien itu harus mendapatkan informed consent tersebut kan itu hak asasi pasien. Ini adalah segi pengertian ya. Jadi persetujuan yang diberikan oleh pasien atau keluarga terdekat setelah mendapatkan penjelasan secara lengkap mengenai tindakan kedokteran atau kedokteran gigi, baik sifatnya preventif, diagnostik, terapeutik, dan rehabilitatif yang akan dilakukan terhadap pasien. Jadi, informed consent ini merupakan sebenarnya form persetujuan, ya, form persetujuan medis. Jadi siapa yang memberikan persetujuan adalah keluarganya dan pasiennya atau keluarganya. Jadi ingat siapa yang memberikan persetujuan, pasiennya atau keluarganya. Nah, jadi ketika kita ingin melakukan suatu tindakan kedokteran, baik itu sifatnya preventif untuk mencegah, misalnya contoh vaksin ya, itu kan adalah tindakan preventif untuk mencegah. Jadi, saya buka dulu masker. Jadi preventif, jadi kita harus memberikan informed consent kepada pasien karena itu merupakan tindakan preventif. Yang kedua, ada pun beberapa tindakan diagnostik yang harus dilakukan. Misalnya kita mengambil flebotomi ya, kita mengambil darah untuk memeriksa pasien. Apakah pasien ini terkena penyakit tipoid kah atau penyakit DBD kah? Nah, itu harus membutuhkan informed consent. Nah, kemudian ada terapeutik. Nah, misalnya tindakan-tindakan yang invasif ya, misalnya bedah, sesar atau appendektomi pada pasien APP. Nah, itu membutuhkan suatu informed consent atau tindakan rehabilitatif ya, rehabilitatif yang akan dilakukan terhadap pasien. Jadi tindakan rehabilitasi itu misalnya pasien-pasien post-stroke ya, pasien post-stroke yang ingin dilakukan rehabilitasi di rehab medik. Itu kita harus memberikan informed consent kepada pasien. Nah, jadi itu adalah tujuan utama dilakukan informed consent. Kenapa informed consent itu harus dilakukan? Selain itu adalah kewajiban seorang dokter kepada pasien dan hak pasien mendapatkan informed consent itu adalah suatu bentuk komunikasi efektif. Nah, oke, jadi
kita ketika melakukan suatu tindakan kepada pasien, itu harus menggunakan komunikasi yang efektif supaya apa yang diinginkan dokter dan apa yang diketahui pasien itu sama, ya. Jadi tidak ada perbedaan pendapat. Jangan sampai yang kita ingin melakukan adalah tindakan A, tapi di pikiran pasien itu adalah tindakan B. Nah, maka ketika terjadi salah kaprah, maka dokternya akan disalahkan oleh pasien. Dok, katanya saya hanya mau dioperasi, tapi kenapa saya diamputasi? Nah, itu karena ada kesalahan komunikasi. Oke, sampai sini paham deh? Tapi dok, ya dok. Sampai sini ada mau ditanyakan? Saya tidak terlalu banyak membahas tentang teori karena nanti kalian akan dapat di blog forensik. Tapi yang penting yang kalian harus tahu itu tadi ya, bahwa kenapa informed consent, apa itu informed consent, dan kenapa itu menjadi suatu kewajiban. Oke, kalau semua sudah mengerti, kita pindah ke bawah. Langkai saja ini dasar teorinya. Coba ke bawah Fikram. Ke bawah saja ini. Ini dasar hukumnya saja. Oke, ini. Nah, tujuan informed consent. Nah, kenapa apa tujuan kita melakukan informed consent? Yang pertama, promosi dari hak otonomi perorangan. Nah, ini tadi saya bilang bahwa pasien ini mempunyai hak atas informasi tentang segala bentuk tindakan medis ataupun tindakan apapun di dalam layanan kesehatan terhadap dirinya. Jadi dia itu punya hak untuk tahu. Makanya disebut dengan hak otonomi. Kemudian yang kedua untuk proteksi dari pasien dan subjek. Nah, jadi maksud proteksi ini adalah untuk sebagai perlindungan bagi pasien. Jadi pasien itu adalah orang yang lemah dalam hal ini. Karena itu mereka harus dilindungi. Salah satu bentuk perlindungan adalah dengan informasi. Jadi ceritanya kalau misalnya ya kita mau melakukan suatu terapi, ya, dan terapi ini misalnya membutuhkan agen protein misalnya. Kita mau kasih masuk albumin, ada protein untuk terapi pasien misalnya. Nah, itu kita harus infokan dengan jelas kepada pasien. Kenapa harus kita infokan? Jangan sampai ketika kita menginformasikan secara jelas kepada pasien, pasien ingat, dok, saya itu punya alergi berat, dok. Misalnya toh, saya punya alergi berat, saya itu tidak bisa makan sedikit saja telur, langsung merah mukaku, langsung gatal-gatal. Nah, misalnya kan dia seperti itu. Nah, ketika kita melakukan informed consent, kita memberitahukan informasi tentang tindakan, dan ada kita dapat informasi dari pasien, artinya pasien terlindungi kan? Akhirnya, oh iya, kalau begitu kita tunda dulu pemberian albumin ini, atau kita tes dulu, jangan sampai pasien juga alergi dengan transfusi albumin ini. Nah, seperti itu. Kemudian yang ketiga, mencegah terjadinya penipuan dan paksaan. Ya, jadi kita sebagai seorang dokter tidak bisa kita memaksa pasien, bahkan meskipun itu terbaik untuk pasien. Jadi kalau kita bilang, Pak, ini kakinya harus diamputasi. Kalau tidak diamputasi, maka akan bisa menyebabkan kematian karena terjadinya penularan infeksi dari lukanya Bapak, makanya itu harus diamputasi. Tapi bapaknya bilang, aduh dok, saya tidak mau dok, saya tidak mau, saya tidak izinkan. Ini merusak image saya dan lain sebagainya. Setelah kita sudah jelaskan baik-baik, pasien tidak mau, maka pasien dokter tidak berhak untuk memaksa. Ya, dokter tidak berhak untuk memaksa pasien untuk melakukan tindakan tersebut. Nah, terus mencegah terjadinya penipuan. Nah, ini biasanya banyak ya. Banyak dokter sekarang, dokter-dokter gadungan.
Ya, pura-pura dibilang dia ahli bedah saraf, ahli bedah ini, ahli penyakit dalam, dan ternyata dia bukan seorang dokter. Nah, karena yang bisa menjelaskan secara rinci, terperinci tentang semua tentang tindakan medis yang akan dilakukan adalah seorang dokter. Makanya dia mencegah juga terjadinya penipuan. Menimbulkan rangsangan kepada profesi medis untuk mengadakan introspeksi terhadap diri sendiri. Ya, jadi misalnya kadang ada beberapa refusal atau penolakan dari pasien karena informasi yang didapatkan seorang dokter itu kurang. Nah, itu juga menjadi introspeksi diri. Kan misalnya kita ditanya, dok, ini kalau misalnya saya melakukan tindakan ini, alternatif yang lain ada nggak, dok? Nah, ternyata dari 5 alternatif, yang kita cuma tahu satu alternatif. Nah, itu jadi introspeksi diri sendiri bahwa, oh iya, ketika saya ingin melakukan satu tindakan, saya harus cari minimal lebih dari satu alternatif. Jangan cuma satu alternatif saja tindakan. Kemudian keterlibatan masyarakat dalam mengajukan prinsip otonomi, ya ini menurut Guandi juga ya melindungi pasien terhadap segala tindakan medis dan memberikan perlindungan hukum kepada dokter terhadap akibat yang tidak terduga dan bersifat negatif. Nah, kita turun ke bawah, Dek. Nah, jadi bentuk informed consent itu ada dua ya, Dek. Pertama, ada yang disebut dengan implied consent. Ada yang kedua, itu ada disebut dengan express consent. Implied consent itu adalah suatu tindakan yang dianggap sudah diberikan persetujuan oleh pasien. Ini dianggap secara tidak langsung. Contoh, ketika kita ingin melakukan tensi, ya, melakukan pengukuran tekanan darah terhadap pasien. Biasanya itu pasien sudah kasih ini tangannya, toh? Bilang, tanpa kita harus bilang mau tensi dulu. Bu, permisi saya mau tensi dulu. Biasanya kalau dia lihat kita ambil tensi, dia sudah kasih tangannya. Nah, itu yang disebut dengan implied consent. Artinya secara tidak langsung, meskipun kita tidak meminta dan pasiennya juga tidak berbicara, tapi dengan gerakan-gerakan tertentu, dia sudah menyetujui bahwa bisa dilakukan tindakan tersebut. Nah, itulah yang disebut dengan implied consent. Terus ada yang disebut dengan express consent. Express consent ini adalah persetujuan pasien secara langsung, baik itu secara lisan maupun secara tulisan. Ya. Jadi kalau artinya ada suatu bentuk kata-kata, misalnya, ya silakan dokter lakukan yang terbaik saja, dok. Nah, itu adalah persetujuan secara lisan. Ada juga persetujuan secara tulisan. Nah, jadi di tanda tangan. Nah, yang kalian nanti akan lakukan di CSL 1 itu kebanyakan adalah persetujuan secara lisan. Ya, karena kan kalian tidak melakukan tindakan-tindakan yang begitu invasif, ya, kecuali misalnya tindakan injeksi itu adalah tindakan invasif, ya biasanya ada informed consent. Tapi untuk sementara kalian lebih ke express consent saja, ya, lebih ke express consent. Kalau saya lihat beberapa nanti ujian OSCE-nya kalian itu berupa express consent saja secara lisan. Kemudian turun, kita langsung lanjut saja masuk. Tunggu di sini. Tunggu, ke atas dulu deh, ke atas dulu. Itu kepentingan persetujuan tindakan medis. Oke, saya cuma mau katakan poin B, menitik beratkan ke poin B. Jadi informed consent merupakan suatu proses, ya. Ini yang saya titik beratkan. Jadi informed consent itu bukan cuma sekedar kalian meminta persetujuan, tapi ada proses di dalamnya yang harus kalian lakukan. Misalnya kalian melakukan, misalnya meminta persetujuan secara tertulis. Kalian itu tidak hanya mengambil kertas persetujuan dan meminta pasien bertanda tangan. No. Tapi ada proses di dalamnya. Jadi kalau kita berbicara proses, ada langkah-langkah yang harus kalian lakukan
sebelum kalian meminta tanda tangannya. Nah, ini yang saya titik beratkan ya. Nah, baik itu secara lisan maupun secara tulisan itu harus berproses. Ya, harus berproses. Turun-turun ke bawah, Dek. Nah, ini adalah tujuan, tadi sudah ada. Intinya kalian harus melakukan proses tersebut, inform consent itu secara terstruktur. Ya, harus secara terstruktur. Nah, sekarang kita langsung ke keterampilannya saja. Oke, ini ya. Yes. Nah, jadi langkah yang pertama yang harus kalian lakukan adalah menyapa pasien, ya. Sebagai seorang calon dokter yang Islami, maka sebaiknya kalian mengucapkan salam, ya. Jadi jangan hanya memakai selamat pagi, selamat siang Pak, tapi kalian harus wajib mengucapkan salam. Jadi ketika menyapa pasien, misalnya Assalamualaikum, selamat pagi Pak, silakan duduk. Nah, ini adalah langkah pertama yang harus kalian lakukan. Yang kedua, kalian menjabat tangan ya, bagi yang semuhrim. Jadi kalau misalnya pasiennya itu dokternya laki-laki, pasiennya laki-laki, sebaiknya kita menyambung rasa dengan menjabat tangan, ya, menjabat tangan. Terus kalau dia lawan bukan semuhrim, misalnya dia lawan jenisnya kita, maka kita cukup memberikan salam salam apa istilahnya? Salam apa begini ya? Assalamualaikum Pak, bilang selamat pagi saya dokter. Ya, jadi kita menapakkan tangan, apakah istilahnya ini? Pokoknya menapakkan tangan lah kalau kita bukan semuhrim. Kemudian menjelaskan tujuan dilakukan pertemuan kali ini. Nah, jadi kayaknya ini kayaknya lebih bagus saya jelaskan di atas tuh. Coba naik ke atas ke langkahnya tadi. Ya, kayak lebih bagus dulu ini supaya kalian langsung mengerti. Nah, ini tadi itu adalah bagian dari sambung rasa ya. Sambung rasa dengan cara menyapa, bersalaman, memperkenalkan diri kepada pasien atau pasangan atau keluarganya ya. Jadi kalau pasien misalnya anak dibawa oleh ibunya, maka dua-duanya kita harus sapa ya. Tidak boleh ibunya saja. Jadi kalau seorang dokter yang baik, boleh kita sapa. Selamat pagi Bu, Assalamualaikum Bu, selamat pagi. Halo Adek. Nah, sapa juga anaknya. Kemudian menjelaskan tujuan pertemuan. Jadi misalnya ingat bahwa misalnya kita mau melakukan penjelasan, misalnya pasien-pasien yang mau operasi, ya. Jadi kita harus jelaskan, jadi Ibu hari ini saya akan menjelaskan sedikit Ibu ya tentang tindakan yang akan Ibu lakukan, yang akan dilakukan kepada Ibu. Nah, itu tujuannya. Menyatakan pada pasien dan pasangan mengenai hal-hal yang telah diketahui mengenai masalah yang dialami. Jadi, kalian lihat, nomor 3 ini kalian harus menyatakan ya, bahwa Ibu, karena Ibu mengalami beberapa keluhan beberapa hari ini, dan itu sangat mengganggu aktivitas Ibu, sehingga pada hari ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai tindakan-tindakan yang akan dilakukan kepada Ibu untuk mengurangi keluhan Ibu. Ya. Itu nomor 2 dengan 3 itu bersambung. Nah, kemudian penjelasan apa yang harus kalian jelaskan. Jadi ada 6 poin yang harus kalian jelaskan ya. Itu A, B, atau A itu 1. Pertama itu diagnosis dan tata cara tindakan kedokteran yang dilakukan.
Kedua itu tujuan tindakan kedokteran yang akan dilakukan. C itu alternatif tindakan lain dan resikonya. Kemudian D resikonya dan komplikasi yang mungkin terjadi. E itu prognosis dan F itu perkiraan biaya. Jadi 6. Jadi ada 6. Nah, yang paling pertama karena kalian ini simple saja, jadi kalian setelah anamnesis ya, setelah kalian melakukan anamnesis, anggaplah kalian melakukan informed consent untuk melakukan tindakan fisik, pemeriksaan fisik, ya. Jadi kalian harus tahu kalau diagnostik itu maksudnya baik itu diagnostik pasti kalau kalian sudah dapat atau kalian baru mencari diagnostik atau suspek. Jadi misalnya dia pasien masuk dengan keadaan demam, ya. Misalnya dia demam, jadi kita harus setelah anamnesis kita bilang, baik Ibu, dari hasil wawancara yang kita lakukan tadi, saya curiga kemungkinan Ibu ini mengalami penyakit demam Ibu ini didasarkan atas infeksi yang saat ini saya belum tahu apa sebabnya. Karena saya ingin mencari tahu apa sebabnya, karena itu saya akan melakukan beberapa pemeriksaan kepada Ibu. Nah, cukup itu. Itu poin 1, diagnosis dan tata cara. Ada pemeriksaan fisik dan ada beberapa juga pemeriksaan penunjang untuk menegakkan, untuk memastikan tentang penyakitnya Ibu. Nah, itu sudah nomor 2, ya. Jadi tujuan tindakan kedokteran itu intinya yang tadi kita kembalikan ke 4 poin tadi. Apakah itu suatu tindakan preventif? Apakah itu suatu tindakan 3 promotif, kuratif, preventif, kuratif atau rehabilitatif? Diagnostik 4 tahu. Jadi preventif, diagnostik, kuratif, dan rehabilitatif 4. Itu tujuannya ya. Jadi kalau misalnya kita berbicara dia preventif itu tadi, misalnya seperti vaksin kan itu adalah tindakan preventif. Jadi vaksin ini yang akan kita lakukan, vaksin COVID ini yang akan kita lakukan, ini untuk mencegah ibu supaya tidak mudah tertular penyakit COVID. Artinya itu preventif. Kalau dia diagnostik itu sifatnya tadi. Jadi pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang yang akan sebentar saya lakukan itu untuk mengetahui secara pasti apa penyebab keluhan ibu atau bapak. Artinya itu tindakan diagnostik. Tujuan yang ketiga adalah tindakan kuratif. Jadi misalnya kita bedah-bedah ini biasanya toh, misalnya ibu, jadi tindakan misalnya bedah ini kita lakukan agar keluhannya ibu, benjolan yang ada misalnya di payudaranya ibu atau benjolan yang ada di badannya ibu itu bisa terangkat. Nah, ini tindakan kuratif atau rehabilitatif. Jadi tindakan misalnya rehabilitasi yang akan saya lakukan ini untuk memberikan meningkatkan kualitas hidup misalnya bapak atau ibu setelah mengalami stroke misalnya. Nah, itu adalah yang dimaksud dengan penjelasan tentang tujuan tindakan yang dilakukan. Nah, terus yang ketiga ada alternatif, ya, alternatif tindakan dan risikonya. Ini juga kita harus tahukan. Baik itu alternatif ini adalah pilihan lain maupun list pemeriksaan apa yang akan kalian lakukan. Jadi misalnya gini, Ibu, sebentar saya akan melakukan pemeriksaan fisik kepada Ibu untuk memeriksa misalnya di paru-paru Ibu, apakah ada kelainan, di perut Ibu, apakah ada kelainan, dan mungkin akan terasa tidak nyaman ya, tapi Ibu tenang saja, atau Bapak tenang saja bahwa yang akan saya lakukan, saya akan meminimalisasi mungkin ketidaknyamanan tersebut. Ya, jadi jangan menggunakan kata-kata yang terlalu ekstrim. Ibu, tindakan yang saya lakukan itu berbahaya. Kalau kalian menjelaskan begitu, langsung pasiennya langsung mundur. Ibu, bisa-bisa sebentar kalau saya salah sedikit, Ibu lumpuh seumur hidup Ibu. Nah,
Jangan juga seperti itu. Jadi usahakan pakai bahasa yang halus dan mudah dimengerti pasien. Jangan juga terlalu berlebihan. Oh, tidak sakit, Ibu, sebentar. Oh, sebentar gini, Bu, tidak sakit, Ji. Pas kalian lakukan, lama dan sakit. Pertama itu kalau orang mau sunat. Nah, kalian ini yang laki-lakinya, waktu sunat tuh selalu dibilang, tidak sakit, Ji, cepat, Ji. Baru nanti ujung-ujungnya 2 jam bekerja dengan beberapa kali suntik. Nah, tidak boleh begitu. Jadi tetap kita bilang secara umum adalah ketidaknyamanan. Jadi kata ketidaknyamanan terhadap pasien itu memberikan banyak interpretasi sih. Bisa memang dalam keadaan nyaman seperti itu, ngilu dia rasa, atau keadaan tidak nyaman nyeri, keadaan tidak nyaman dan lain sebagainya. Pokoknya tidak nyaman aja. Ya, seperti itu. Karena tidak ada orang nyaman dalam keadaan sakit. Tuh, tidak ada. Biar kalian pergi healing ke Australia, tapi kalau kalian sakit, pasti kalian akan tidak nyaman dengan healingnya kalian. Kemudian resiko dan komplikasi yang terjadi. Nah, ini resiko dan komplikasi yang terjadi ini setelah tindakan ya. Ini setelah tindakan. Jadi apa bedanya sama C tadi? Alternatif dan efek samping. Gitu lihat. Alternatif dan resikonya. Nah, apa bedanya C sama D? Jadi alternatif ini adalah kalau yang C itu adalah pada saat kalian lakukan tindakan. Ya, mungkin akan tidak nyeri, mungkin akan terjadi banyak pendarahan, itu adalah resiko pada saat kalian menjalankan. Nah, yang D ini adalah resiko setelah. Ya, resiko setelah. Misalnya, Ibu, setelah saya mungkin lakukan tindakan ini, Ibu, mungkin kita akan rasa sedikit ngilu-ngilu kita rasa di misalnya kita vaksin toh Ibu tabe setelah saya vaksin kuning Ibu mungkin 2-3 hari ini kita akan rasa ngilu di tangan Kak Ibu, nyeri-nyeri. Nah, itu adalah resiko dari post tindakan. Ya, dan komplikasi bisa terjadi. Nah, misalnya vaksin COVID toh misalnya Ibu, setelah ini saya vaksin mungkin besok itu kita akan rasa seperti kram-kram tangan Kak, ngilu-ngilu, dan resikonya ini bisa mungkin agak drop sedikit Ibu Di, seperti demam ki, loyo ki. Nah, itu adalah resiko dan komplikasi yang terjadi setelah pos tindakan tersebut. Nah, ada juga yang dikatakan ini disebut unforeseeable. Jadi unforeseeable ini maksudnya adalah kita bisa membayangkan, memberikan gambaran kepada pasien tentang yang tidak dapat dibayangkan. Maksudnya yang tidak dapat dibayangkan itu misalnya begini. Ibu, ini kalau orang divaksin, memang kita akan rasa ngilu dan akan rasa demam. Tapi Ibu, ada beberapa kasus memang yang setelah dilakukan tindakan, tiba-tiba dia sesak nafas, tiba-tiba dia susah bergerak, dan lain sebagainya. Itu kan kita tidak bisa bayangkan apakah bisa terjadi itu. Nah, tapi itu pun tidak terjadi pada semua orang, dan itu pun toh kalau terjadi itu kejadiannya itu kecil. Nah, kalau kita rasa seperti ada kejadian seperti itu, langsung mikir ke klinik, puskesmas, ataupun langsung ke rumah sakit. Gitu saja. Itu adalah kita menggambarkan resiko yang tidak terbayangkan. Kemudian prognosis. Nah, ini prognosis. Nah, kalian juga harus kasih tahu pendapatnya. Maksudnya ada yang disebut dengan prognosis tentang hidup mati. Jadi itu hitam. Jadi kalau kalian pernah dijelaskan ini tentang prognosis, ada disebut dengan dubia. Jadi dubia et hitam. Nah, jadi dubia et hitam itu prognosisnya itu bagus, atau dubia et malam. Malam itu maksudnya buruk sekali. Ada juga prognosis fungsional yang tadi saya bilang, bahwa setelah tindakan ini, misalnya habis operasi, misalnya kemungkinan jalan tak itu
akan sedikit tersendat-sendat, Pak. Tapi nyerinya hilang, tapi jalannya agak tersendat-sendat. Nah, itu adalah dia fungsional. Terus ada di prognosis kesembuhan sanationam. Jadi sanationam ini maksudnya apakah sembuh betul apa tidak? Karena ada beberapa kasus misalnya kanker stadium akhir. Kanker stadium akhir misalnya dia diberikan kemoterapi. Dia diberikan kemoterapi. Kemoterapi itu sifatnya tidak menyembuhkan. Dia cuma menghambat perluasan dari kanker saja. Jadi itu hak kesembuhan. Jadi kita kasih tahu bahwa setelah ibu-ibu, setelah kita lakukan kemoterapi misalnya, terapi ini, maka kemungkinan besar proses kanker ini menjadi lambat. Jadi tidak menyembuhkan. Jangan sampai pasien berpikir setelah kemoterapi saya sembuh. Nah, gitu. Yang terakhir adalah perkiraan biayanya. Kalian harus tahu, itu tenang saja, semua biaya, misalnya kalau dia pakai BPJS, semua biaya di-cover oleh BPJS. Nah, pakai saja itu. Nanti jangan sebut merek, ditanggung oleh jaminan kesehatan. Nah, kemudian setelah diberikan itu, penjelasan tersebut termasuk alasan mengapa akhirnya diputuskan untuk tindakan tersebut, termasuk komplikasi yang mungkin timbul apabila tindakan tidak dilakukan. Nah, jadi kalau kalian sudah menyebutkan yang lain, jadi kalian memberikan ini. Jadi ibu, saya sebagai dokter penanggung jawab saya memberikan saya apa istilahnya berharap agar ibu menyetujui tindakan ini, ya. Karena jika tidak dilakukan tindakan tersebut, maka penyakitnya ibu akan memburuk, misalnya. Itu kalau kita mengacu pada tujuan, ya. Jadi kalau tujuannya untuk preventif, misalnya dia tidak mau divaksin. Nah, jadi kita nanti di akhir penjelasan kita harus kasih tahu bahwa ibu kalau kita tidak divaksin, saya harap kita setuju untuk divaksin ibu. Karena kalau kita tidak setuju untuk divaksin, kemungkinan besar kita mudah sekali ibu tertular penyakit ini, ya, penyakit ini. Kemudian kalau dia sifatnya diagnostik, misalnya kalian minta inform consent untuk melakukan tindakan fisik atau pemeriksaan fisik atau pemeriksaan penunjang, bilang, ibu kalau kita tidak setuju dilakukan, nanti ibu kita tidak bisa memastikan apa penyebab pastinya keluhannya ini ibu. Itu poin nomor 5. Kalau dia bersifat kuratif, artinya kalian bilang penyembuhan. Jadi nanti tambah berat nanti penyakitnya ini ibu. Susah nanti ditangani ibu kalau sudah level berat ini penyakit. Nah, yang terakhir adalah rehabilitasi. Nah, kalau dibilang rehabilitasi, kalau ibu tidak setuju, kita bilang di poin 5 ini, bilang, ibu kalau kita tidak lakukan tindakan ini, takutnya ibu kita nanti tidak bisa melakukan apa-apa, baring saja terus di rumah kerjanya. Kenapa ada suara getah? Ada kayaknya ikut kuliah di Amerika. Putri Salsabila tidak tahu datang. Ingat ya dek, kalian kuliah online bukan berarti kalian kuliah di mall sambil online atau kuliah di jalanan sambil online. Kuliah dulu kalian, baru kalian online. Tuh. Tapi dok, iya dok. Kalian. Oke, sampai mana tadi? Saya lupa gara-gara dilindas tadi kereta api.
memastikan bahwa pasien memahami penjelasan diberikan. Nah, ini. Jadi kita harus memastikannya, misalnya Ibu, bagaimana Ibu dari penjelasan yang tadi ada yang tidak kita mengerti Bu, atau ada yang kita mau tanyakan lagi. Nah, harus kita berikan begitu. Terus meminta tanda tangan pasien atau pasangan keluarga. Nah, ini. Jadi meminta persetujuan. Tadi saya bilang tuh ekspres bisa dalam bentuk lisan saja kalau misalnya tindakannya simple, atau kalau tindakan yang berat kalian wajib meminta tanda tangan ya. Minta tanda tangan baik itu ke pasiennya ataupun ke keluarganya. Tapi biasanya dalam pelayanan ini karena pasien itu dalam keadaan yang tidak memungkinkan untuk memberikan persetujuan, kalau ada keluarganya kita bisa minta keluarganya. Keluarga ya, keluarga. Karena banyak biasanya kalau pasien-pasien hamil mau dilakukan sesar yang temani pacarnya. Hati-hati, banyak begitu. Datang ibu-ibu, anak-anak muda, hamil, gini, oh ternyata letak lintang. Sekalinya dokternya bilang, iya harus dioperasi ini. Nah, ternyata kita kira suaminya. Anda apanya? Saya pacarnya. Oh, jangan meminta. Pacar itu bukan keluarga ya. Kecuali kau pacari kakakmu atau kau pacari sepupumu. Nah, itu keluarga. Atau kau pacari ommu. Nah, itu keluarga. Tapi kalau kau pacari orang lain itu bukan keluarga. Jadi keluarga ya, keluarga. Kalau bisa keluarga. Kemudian mengucapkan terima kasih. Nah, mengucapkan terima kasih baru silahkan lakukan tindakan tersebut ya. Nah, sampai di sini ini langkahnya secara umum ya. Langkahnya secara umum. Ada yang mau ditanyakan, Dek? Tapi dok, izin bertanya dok, Iya, silahkan. bagaimana jika ada tindakan yang betul-betul harus kita lakukan dok, dan sudah kita kasih penjelasan ke pasien, tapi pasien tersebut tetap bersikeras tidak mau melakukan tindakan dok, seperti contohnya yang amputasi dok, pasien tidak mau diamputasi dok, tapi bagaimana kita sebagai dokter menyikapi hal tersebut dok, karena kita tahu bagaimana dampak yang akan terjadi jika tidak diamputasi dok, tapi dok. Oke. Kalau kita berbicara amputasi, kita berbicara dua aspek. Apakah aspek emergensi atau aspek elektif? Ya, elektif maksudnya itu direncanakan. Contoh, ada pasien misalnya dia perjalanan misalnya dari Toraja ke Makassar, tiba-tiba di Parepare dia kecelakaan, pak, hancur kakinya, pendarahan hebat. Nah, tidak ada keluarga, pasien tidak sadar. Maka pada saat dokter ingin melakukan tindakan penyelamatan dengan cara amputasi, dengan cara mengamputasi, maka boleh-boleh saja dilakukan, ya. Boleh-boleh saja dilakukan tanpa meminta dulu persetujuan pasien. Karena ini adalah tindakan menyelamatkan nyawa. Itu diperbolehkan. Nah, tapi kalau sifatnya elektif, misalnya kaki diabetik, ulkus, gangren diabetik, harus diamputasi. Misalnya ada sudah busuk nih, sudah menghitam. Nah, dan pasiennya sadar. Nah, ketika kita melakukan inform konsen kepada pasien, kita sudah menginform, menjelaskan secara lengkap 6 poin tadi, dan pasien sudah mengerti, dan kan di poin-poin tadi kan ada beberapa list. Dan kita juga di prosesnya itu kita menjelaskan kalau ditolak apa komplikasi yang dia bisa dapat ketika ditolak. Dan pasien mengerti dan sangat mengerti. Nah, dan akhirnya karena dia sudah mengerti dan dia lebih memilih tidak dilakukan, maka kita tidak boleh memaksa. Jadi kalau tindakan elektif dan kita sudah inform konsen pasien, pasien juga sudah mengerti secara betul-betul, dan pasien tetap menolak, maka kita tidak bisa melakukan apa-apa sama pasien tersebut. Nah, jadi lebih bagus kita memberikan alternatif lain. Jangan juga langsung dibuang, ya sudah, kalau yang kita tidak mau
keluar mikir dari rumah sakit Ibu. Kalau memang kita tidak mau, jangan. Itu tidak etis ya. Itu tidak etis. Jadi kalau misalnya memang dia tidak mau, ya sudah Ibu. Kalau memang Ibu tidak mau melakukan amputasi untuk mencegah mungkin bisa terjadi infeksi, saya terpaksa kasih Miki antibiotik saja dulu Ibu. Nah, tapi coba Miki pikir-pikir dulu, bicarakan Miki baik-baik. Ingat ya, informed consent itu kita tidak cuma lakukan satu kali saja. Nah, permintaan konsen, persetujuan itu kita tidak terbatas satu kali saja. Kalau hari ini dia menolak, besok tanya misalnya lagi. Ibu bagaimana? Sudah Miki bicara sama keluarga tak? Sudah Miki diskusi sama keluarga tak? Sudah Miki panggil ustadz tak? Sudah Miki konsultasi? Bagaimana? Tidak tertarik dengan tindakan yang kemarin saya jelaskan. Lama-kelamaan dulu gitu pasien biasa. Nah, dulu gitu pasien. Cuman kan dokternya biasa kalau sudah sakit hati, sudah poso-poso menjelaskan, sudah capek-capek datang, tiba-tiba ditolak, besoknya tidak mau nih urusan dengan pasien, mau mati, mau apa urusannya. Tidak boleh begitu. Tidak boleh begitu. Jadi Tapi kita, dok, iya dok. seperti itu nah. Tapi dok, iya dok. Terima kasih banyak dok. Ya. Oke, ada lagi yang bertanya? Oke, kalau tidak ada, coba kita lihat dulu langkah-langkahnya yang harus kalian lakukan ini. Tadi kan kita sudah sampai mungkin ya menjelaskan tujuan dilakukannya pertemuan kali ini ya. Jadi pertemuan kali ini Ibu, saya akan sedikit menjelaskan ya tentang informasi tindakan yang akan saya lakukan kepada Ibu. Nah, itu. Terus poin keempat itu menanyakan kepada pasien dan pasangan hal-hal yang telah diketahui. Nah, jadi untuk memudahkan penjelasan kita tanya dulu sama pasiennya. Ibu sudah pernah cari-cari tahu info mengenai penyakit tak Ibu? Karena sekarang ada istilahnya sindrom self diagnostic. Jadi orang buka-buka di Google apa ini gejalaku, apa gejalaku, dan ternyata ditahu bahwa saya punya gejala yang saya kayaknya kena penyakit anxiety, ada juga depresi. Nah, itu self diagnostic. Jadi biasanya ada pasien begitu. Karena itu poin keempat itu kita tanya dulu. Ada juga pasien yang dokter shopping. Ternyata dia sudah ke dokter A, B, C, D, E, dia tidak mendapatkan jawaban yang puas sehingga dia ke kita lagi sebagai calon dokter korban berikutnya, korban PHP berikutnya. Jadi kita tanya memang ibu atau bapak misalnya pasangannya atau keluarga yang temani sudah pernah mikir sebelumnya cari-cari tahu tentang penyakit ini Bu. Nah, poin kelima itu memberikan penjelasan secara lengkap mengenai penyakit dan tindakan medis yang akan dilakukan. Nah, tadi ya mengacu pada 6 poin yang harus kalian jelaskan. Nah, memberikan penekanan tentang alasan mengapa pentingnya dilakukan tindakan tersebut. Nah, ini. Jadi saya harapkan Ibu dengan begitu itu penegasan ya. Saya harapkan Ibu mau berpartisipasi atau mau dilakukan bersedia untuk dilakukan pemeriksaan ini ya Bu. Misalnya kalian pemeriksaan fisik, yang penting kalian sudah jelaskan panjang bagaimana itu pemeriksaan fisik, resiko dan lain sebagainya, 6 poin, baru kalian bergabung. Saya harap Ibu setuju untuk dilakukan pemeriksaan ini, Bu ya. Nah, itu memberikan penekanan. Terus menanyakan apakah pasien dan pasangan keluarga paham dengan penjelasan yang diberikan. Bagaimana, Ibu, Bapak, apakah sudah paham? Ada yang masih ingin ditanyakan? Nah, ini 2 ya. Jadi 7 dengan 8 itu satu sebenarnya. 2 item, tapi 1 perlakuan. Bagaimana Ibu? Ada yang ingin ditanyakan atau ada yang belum jelas? Atau sudah paham Ibu dengan semua apa yang saya sudah jelaskan? Kalau dia bilang sudah paham dok, tidak ada. Nah, maka masuk nih, kalau begitu apakah Ibu setuju melakukan tindakan tersebut? Nah,
Jadi paham dulu ya. Syaratnya kalian meminta penjelasan adalah paham. Makanya kayak itu saya bilang jangan kalian langsung bisa saja tiba-tiba ambil lembar inform consent, langsung ibu tanda tangan kita mungkin di sunat ini. Ya, ibu di sunat, astagfirullah. Adakah ibu di sunat? Maksudnya seperti ibu, anak saya cuma di sunat ibu ini tanda tangan di sini. Nah, jangan cuma begitu. Nah, jadi setelah bagaimana ibu paham, nah, kalau misalnya kita paham dan sudah tidak ada yang ingin ditanyakan ibu, silahkan ibu tanda tangan di sini ya. Tanda tangan atau dia cukup bilang setuju saja. Ya setuju dok, silahkan lakukan. Terima kasih ibu, dan ini yang paling penting poin 10 ya. Mengucapkan terima kasih dan mengajak pasien untuk berdoa. Nah, itu. Jadi ini kalian harus punya ciri khas. Jadi kalian sebagai calon dokter Islami, kalian harus mendoakan pasien. Jadi terima kasih Ibu, semoga kita mari-mari kita sama-sama berdoa Ibu, semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kelancaran selama proses pemeriksaan ini Ibu, atau dan semoga Ibu cepat sembuh ya. Berdoa Ibu, semoga Allah memberikan kesembuhan kepada kita. Itu saja. Itu namanya mengajak kita berdoa. Mari bersama-sama ya. Jangan dibilang, Bu, berdoa kita, baru kalian tidak berdoa. Jadi sama-sama mengajak, mari bersama-sama kita berdoa, semoga dilancarkan. Dan semoga disembuhkan. Oke? Kayaknya 10 langkah gitu. Coba turun ke bawah. Nah, itu sudah ada rubrik penilaiannya ya. Jadi ini yang kalian akan dinilai nanti itu skor 1, 8 salah. Pokoknya 10 langkah Ji. 10 langkah ini yang kalian akan dinilai. Terus ada beberapa kasus di situ ya. Nah, nanti ini kalian mensimulasikan. Misalnya seorang pria masuk, lakukan inform consent pada kasus di atas. Inform consent pada kasus di bawah. Oke, saya kira sampai sini saja. Gimana? Masih ada yang belum dimengerti deh, atau masih belum dipahami? Tapi dok, mungkin sudah jelas penjelasan dok. Tapi. Oke Pak Dek, saya kira juga cukup nih. Waktunya juga sudah pas 1 jam. Saya cuma dikasih 1 jam ini. Ya, saya kira terima kasih atas partisipasinya semua, dan mulai dari sekarang ingat ya, ingat bahwa inform consent itu sifatnya wajib, dan inform consent itu merupakan suatu proses. Jadi bukan hanya sekedar meminta tanda tangan. Ya, mulai dari sekarang kalian akan lakukan, karena di CSL berikutnya kalian tidak akan diajari, tapi diharap kalian sudah ahli di dalam memberikan inform consent. Karena isi kepalanya dokter tergantung dari inform consent yang diberikan. Saya kira cukup materi dari saya. Silahkan kalian istirahat dan belajar. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Saya tutup dengan ucapan billahi fi sabil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak dok.